Kenalin, aku Cahyani Susilowati sebagai host. Di sebelah saya sudah ada. Saya Sudi Pratama sebagai narasumber. Kami berdua mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Indonesia, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Nah, kebetulan aku dari Paguyuban Keren Sangka Dharma dan lulus dari. Saya dari Paguyuban Kepercayaan KPPD. Kami berdua di kesempatan kali ini akan ngobrolin tentang topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang etika sosial dalam perspektif kepercayaan terhadap Indonesia. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Yus? Baik kan? Kabarku baik sih, saya sendiri. Aku juga baik. Makasih banget ya udah bisa hadir di podcast kali ini. Ya sama-sama, terima kasih juga undang aku di podcast ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya mengenai kehidupan. Terus. Langsung aja nih Yus, kebanyakan dari kita itu mungkin nggak asing lagi yang mendengar kata etika sosial itu, tapi berbeda hanya kalau dihubungkan dengan perspektif kepercayaan terhadap Indonesia. Nah, banyak orang mungkin belum tahu betul apa sih hubungannya dengan kepercayaan terhadap Indonesia itu. Rasanya ada makna di balik semua tindakan yang kita lakukan. Nah, menurutmu sendiri nih Yus, apa sih etika sosial itu kalau dilihat dari sudut pandang seorang penghayat kepercayaan itu? Jadi ini pertanyaan ini tentang etika sosial itu sebenarnya itu bagaimana? Jadi etika sosial itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bersikap atau berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, kalau dari sudut pandang aku sebagai seorang penghayat kepercayaan, etika sosial itu adalah cara kita menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh kepercayaan kita masing-masing. Nah, dengan kata lain, di setiap tindakan kita dalam hubungan sosial, baik dengan teman kita sendiri yang dekat atau dengan tetangga kita, atau bahkan dengan orang yang belum kita kenal atau orang asing, dianggap sebagai bagian dari bentuk kekuatan, ketaatan kita kepada Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi hubungan kita sama manusia dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Mungkin seperti itu dari saya. Oh gitu ya, jadi semacam kalau kita berbuat baik sama orang lain itu secara nggak langsung kita juga sedang menjalankan perintah dari Tuhan ya. Ya betul sih Kak, karena setiap tindakan kita kan kepada sama manusia juga dianggap sebagai bentuk ibadah juga ya. Karena itu tuh etika sosial itu sangat penting kita jaga dan kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Aku jadi ingat juga ya, di ajaran kepercayaan apapun itu kan kita diajarkan untuk saling berbuat baik ya. Bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena kita itu sadar bahwa kita itu hanya sebagian kecil dari ciptaan Tuhan. Nah, maka dari itu berbuat baik antar sesama itu juga sebenarnya itu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya betul, tapi tidak cuma soal saling empati juga bagian dari etika sosial. Misalnya menghargai keinginan orang lain walaupun berbeda dengan kita. Itu juga merupakan pengalaman yang dipercaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan bentuk keberagaman. Baik, jadi setelah tahu pentingnya etika sosial itu seperti apa, sekarang aku jadi ingin tahu nih apa nilai-nilai yang terkandung dalam etika sosial itu sih jika dilihat dari sudut pandang kepercayaan. Ada beberapa nilai pertama yang sebenarnya harus kita terapkan dan kita jalani. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan itu bagaimana cara kita itu memperlakukan orang lain dengan adil dan setara, tidak membeda-bedakan. Karena sejatinya Tuhan itu mengajarkan kita untuk bersikap adil karena tindakan itu bisa merusak hubungan antara sosial. Nah, dan juga ada yang kedua ada tanggung jawab. Dalam kepercayaan sendiri diajarkan bahwa kita mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Dan ketiga ada sopan santun dalam berbicara, bertindak, ataupun bersikap. Itu sangat penting karena kata-kata dan tindakan yang kurang sopan itu bisa menyakiti orang lain. Dan juga ada yang terakhir ada empati yang diharuskan memahami apa yang dirasakan orang lain, berusaha memahami kondisi mereka, dan dari situ kita bisa bertindak dengan lebih bijak. Oh, ternyata banyak sekali ya nilai-nilai yang terkandung dalam etika sosial menurut sudut pandang dari seorang penghayat kepercayaan. Jadi bisa disimpulkan nilai-nilai itu tuh sebenarnya bukan hanya soal kita berbuat baik, tapi soal bagaimana kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat interaksi kita dengan orang lain. Betul sekali, karena dengan menerapkan nilai-nilai ini kita tuh tidak hanya menjaga hubungan kita kepada sesama, dan dengan menerapkan nilai-nilai itu kita juga bisa menjaga kita kepada Tuhan. Nah, ya supaya teman-teman yang nonton ini tuh lebih mudah memahami, bisa dikasih contoh nggak tentang penerapan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari itu
Baik, contohnya begini, kalau di lingkungan tempat tinggal kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana seperti saling menyapa, menghormati perbedaan, dan bisa membantu kalau ada yang membutuhkan. Contohnya tetangga kita atau orang di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, misalnya ada tetangga yang berkesusahan, kita bisa membantu semampu kita. Itu adalah bentuk tanggung jawab sosial. Nah, ketika di lingkungan sekolahan, kita juga bisa menerapkan etika sosial dengan cara menghargai guru atau dosen ketika di kampus dan juga teman sebaya kita. Kalau guru itu atau dosen itu ketika sedang mengajar kita harus tenang memperhatikan seperti itu. Nah, selain itu di media sosial kita harus bijak dalam berkomentar atau berbagi informasi. Jangan saling menyebar kebencian atau berita yang tidak benar kepada. Jangan seperti ada berita begini masuk, begitu masuk, nah kita langsung dikit-dikit wah ini seperti ini. Nah, kita tuh harus mencari sumbernya terlebih dahulu apakah berita ini benar atau tidaknya. Seperti itu. Nah, semua itu tuh adalah bentuk dari penerapan etika sosial. Begitu ya. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, adakah pesan singkat yang bisa disampaikan nggak ke para penonton tentang pentingnya menjaga etika sosial itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pesan sederhana dari saya sih tetap jaga hubungan baik dengan sesama ya, karena itu juga bagian dari menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan kepada orang lain itu entah itu adil atau sopan atau santun atau empati akan berbalik kepada kita juga, baik itu di mata Tuhan maupun di kehidupan sosial kita. Jadi pastikan setiap langkah kita itu selalu dengan nilai-nilai yang kebaikan. Terima kasih banyak ya Yus yang sudah membagikan banyak pengetahuan baru untuk kita semuanya. Semoga dari obrolan kita kali ini teman-teman yang menonton bisa mendapatkan pengetahuan baru ya. Semoga saja. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini dari awal hingga akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. biar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.